Renungan pagi ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dipenuhi oleh kesadaran kebaikan Bapa Surgawi. 1 Korintus 2:12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Bapa Surgawi kepada kita. Anda mungkin mengenal kisah tentang Daud dengan sebuah ketapel dan sebutir batu membantai Goliat, seorang raksasa yang tingginya 10 kaki. Tapi pernahkah Anda berpikir mengapa Daud berani dan berhasil, sementara orang Israel, pasukan tentara yang terlatih, bahkan tidak berani menghadapi Goliat? Rahasia Daud bahwa ia hanya menyadari kemenangan dan bukan kekalahan, karena ia mengenal Tuhan yang menolongnya berulang kali. Anda dapat membayangkan dia berkata, "Hamba-Mu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya." Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Tuhan yang sama akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin, yaitu Goliat ini. Daud hanya sadar kemenangan. Daud menyadari apa yang Tuhan telah lakukan untuknya. Daud sadar bahwa Tuhan ada untuknya, mengasihinya, berkenan atasnya, dan selalu memberikan kemenangan lagi kepadanya. My brother, my sister, Anda dapat mengingatkan diri Anda sendiri bahwa Tuhan yang sama yang melakukan hal-hal yang dahsyat untuk Anda di masa lalu akan melakukannya lagi hari ini dan hari esok. Jadilah seperti Daud yang hanya menyadari kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Jangan seperti pasukan Israel. Orang-orang itu menyadari kata-kata negatif Goliat. Saya yakin mereka pasti membahas, sharing ancaman-ancaman Goliat, dibahas, dicerita lagi, mengulangi kata-katanya satu sama lain. Dan akibatnya hati mereka semakin dipenuhi ketakutan. Jangan terima kata-kata negatif manusia. Itu hanya akan menyebabkan Anda gelisah, takut, gentar. Terimalah firman Tuhan dengan membaca Alkitab dan mendengarkan khotbah-khotbah tentang siapa Anda sebenarnya di dalam Kristus dan apa yang telah Ia lakukan untuk Anda. Injil kasih karunialah yang harus Anda dengar. Seperti renungan pagi ini, Gereja BFA adalah gereja yang mengajarkan Injil kasih karunia, tidak zigzag di hukum Taurat. Bangkitkanlah semangat Anda dengan firman Tuhan sampai Anda penuh dengan Roh Kudus dan kesadaran tentang Tuhan, supaya Anda dapat memahami hal-hal yang sudah diberikan kepada Anda oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Renungkan, Tuhan yang sama yang melakukan hal-hal yang dahsyat untuk kita di masa lalu akan melakukannya lagi untuk kita. Amin. Tuhan memberkati saudara. God bless you dan shalom.